Nah, jadi di video kali ini saya mau ngebahas tentang konsep bisnis dari Moonbot. Seperti apa sih konsep bisnisnya? Nah, teman-teman semua yang nonton video ini saya mau minta tolong. Kalau misalkan teman-teman ngelihat di sini hanyalah kulit luarnya saja, jadi saya mau ngajak teman-teman untuk ayo coba kita lihat lebih detail lagi. Coba kita lihat presentasinya lebih lengkap, lihat secara lebih holistik, lebih utuh, lebih semuanya, baru Anda buat keputusan. Ya, jangan kita nilai hanya sekilas, hanya dari depannya aja. Jangan. Karena kita perlu ngelihat lebih dalam lagi. Karena siapa tahu dari peluang bisnis yang saya sampaikan ini bisa merubah hidup Anda. Kita nggak tahu. Ya, nah, Moonbot ini terbagi menjadi dua. Ada produknya, ada bisnisnya. Ya, kalau Anda mau lihat soal produknya nanti ada di video yang satu lagi. Produknya ini adalah produk sepanjang masa, produk yang bukan tren sesaat. Produknya kita adalah profit, profit yang disukai oleh semua orang. Ya, dan begitu juga dengan bisnisnya. Bisnisnya ini bisa dilakukan oleh siapapun dengan latar belakang apapun, siapapun bisa menjalankan. Ya, jadi kita punya dua. Anda boleh milih, mau produknya saja boleh, mau bisnisnya saja boleh, mau dua-duanya juga boleh. Kembali ke pilihan Anda masing-masing. Ya, tapi saya paham ada banyak di antara teman-teman yang ketika ngelihat produknya adalah profit, hati kecilnya mulai merasa takut gitu ya, mulai ngerasa aduh, aduh Pak, aman gak sih? Gimana sih? Gini ya, dan lain sebagainya. Kalau Anda mau lihat konsep programnya seperti apa, Anda perlu melihat dari sisi produknya nanti di video satu lagi. Ya, tapi kalau misalnya Anda mau ngelihat dari sisi bisnisnya ini aman nggak sih Pak? Kan gitu ya. Karena saya paham sekali bahwa sebagian di antara Anda yang nonton video ini pasti takutnya satu hal. Begitu juga dengan saya. Ketakutan yang disebut dengan scam atau uangnya dibawa lari. Ya, ini ketakutan yang saya juga alami. Ya, ketika di awal pertama kali saya bergabung ke bisnis Moonbot ini, saya mikir juga, aduh, aman nggak ya? Gimana kalau misalkan nanti tiba-tiba uangnya dibawa lari ya? Aduh, ntar gimana ya? Aduh, ntar jadinya beban dan lain sebagainya. Ya, tapi ayo coba kita bahas sama-sama. Yuk coba kita lihat dulu. Ya, yang pertama adalah perusahaan ini adalah perusahaan pertama yang memiliki izin penasehat berjangka expert advisor dari Bapepti. Itu yang pertama nih. Perusahaan ini sudah punya izinnya dulu. Loh, Pak, yang lain juga katanya ada izinnya. Beda. Perusahaan yang lain besar dulu baru dia urus izinnya. Kalau di Moonbot beda, kita bikin dulu izinnya baru kita gaspol. Jadi kita gasnya enak karena kita sudah punya izinnya. Ya jadi jangan dibandingin dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya itu besar dulu. Baru setelah itu dia bikin izinnya. Nah itu sudah nggak bisa, sudah terlambat gitu ya. Jadi makanya akhirnya ujung-ujungnya juga ternyata memang skemanya adalah skema titip uang. Ya, makanya kita masuk ke poin kedua. Poin keduanya adalah uangnya disimpan di dalam wallet atau rekening kripto masing-masing member. Sehingga potensi untuk uang dibawa lari itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena uangnya ada di rekening kita. Ini juga salah satu dasar utama saya memilih bisnis Moonbot. Karena saya ngelihat resikonya relatif kecil. Karena uangnya ada di kita masing-masing. Untuk perusahaannya bawa kabur uangnya nggak bisa. Bayangin uang Anda punya barang. Barangnya di rumah Anda. Rumah Anda dikunci rapat. Gimana caranya ada orang lain bisa ngambil barang Anda? Nggak bisa. Yang bisa mengambil dan mengeluarkan barang itu adalah diri Anda sendiri. Nggak ada orang lain. Jadi makanya saya ngelihat ini adalah skema yang berbeda. Untuk uang dibawa lari itu clear, karena tidak bisa dibawa lari. Uangnya ada di dalam rekening kita masing-masing. Makanya ketika saya ngelihat ini saya bilang, "Wah, menarik juga." Ya, makanya saya mau untuk terjun, saya mau untuk coba, saya mau untuk pelajari, ya. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, namanya adalah tidak ada beban sistem di dalam bisnis Moonbot. Beban sistem ini apa? Beban sistem ini gini, banyak sekali perusahaan-perusahaan itu menggunakan skema yang namanya skema Ponzi, skema yang ditakuti oleh banyak orang. Skema Ponzi ini apa sih? Skema Ponzi ini simpelnya adalah orang baru membayar orang lama. Perusahaan ini cuma kedoknya aja, dia ambil uang dari orang baru, dia kasih ke orang lama. Sehingga akan ada titik suatu hari nanti, uang masuknya akan lebih kecil daripada uang keluarnya di perusahaan. Ketika uang masuk lebih kecil daripada uang keluar, maka terjadilah scam tadi, uangnya dibawa lari. Kenapa? Karena uangnya kita kasih kan ke perusahaan, kita melakukan titip dana kan. Karena kita melakukan titip dana dan mengharapkan imbalan dari perusahaan, sehingga itu yang membuat terjadinya beban. Sementara, sekali lagi saya ulang, bahwa uangnya kita simpen di rekening kita masing-masing. Kita nggak titipin ke perusahaan. Jadi aman karena uangnya kita pegang sendiri. Kenapa tidak ada beban sistem? Karena perusahaan dapat keuntungan dari mana? Dapat keuntungan dari profitnya member. Dapat keuntungan dari profitnya para user, bagi hasil, ya. Dan untuk software-nya itu sendiri, pay in-nya pasti akan lebih kecil, akan lebih besar daripada payout-nya. Kenapa begitu? Karena sudah diregulasi.
oleh yang namanya Kementerian Perdagangan dengan izin namanya SIUPL. Jadi makanya pay in-nya pasti akan lebih kecil daripada lebih besar daripada payout-nya. Udah pasti, nggak mungkin enggak. Itu adalah skema network marketing. Itu adalah skema MLM. Ya, yang benar seperti itu gitu ya. Jadi makanya untuk resiko scam ini relatif kecil. Tapi saya juga paham tetap teman-teman pasti akan khawatir. Makanya saya mau kasih saran. Saran saya adalah coba Anda dengerin dulu presentasinya secara lengkap. Bantu saya untuk cari celahnya. Apa celahnya di bisnis ini? Kalau saya sudah mengkaji kurang lebih setahun lebih, saya ngelihat potensi untuk scamnya ini hampir tidak ada. Saya ngelihat potensi untuk perusahaan ini hilang itu tidak ada. Potensi untuk uang dibawa lari jelas nol. Karena nggak mungkin uangnya kita pegang sendiri kok. Nggak mungkin uangnya bisa dibawa lari. Makanya saya bilang potensinya itu kecil sekali untuk terjadi yang namanya scam. Ya, kita bilang bukan scam lah. Kita bilang mungkin mismanage. Tapi itu pun juga nggak mungkin. Karena keuntungan perusahaan bagus. Profit pay in-nya lebih besar daripada payout-nya. Jadi nggak ada masalah ya. Nah, saya juga paham ada banyak pelaku bisnis di luar sana. Pelaku bisnis baik itu secara konvensional maupun secara network marketing ya. Di dalam bisnis pada umumnya yang berbasis produk, kita perlu melakukan namanya stok produk. Ya, sementara di Moonbot ini kita nggak perlu stok produk karena produk kita digital. Ya, produk kita adalah digital. Kalau misalkan orang dibutuh stok produk, kenapa? Karena kalau misalkan mau transaksi ada orang mau beli, lebih cepat kalau Anda punya barangnya dong. Kalau Anda mesti ke gudang dulu kan jadinya lama, betul nggak? Nggak langsung terjadi transaksi. Makanya Anda perlu stok produk, baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar, gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal produk, maka otomatis akan ada produk yang dijual di bawah harga yang sudah ditetapkan. Nah, kalau dijual di bawah harga ini menjadi merusak pasar secara keseluruhan. Nah, kalau di dalam Moonbot kita nggak bisa jual di bawah harga. Kenapa? Karena produknya itu digital. Kalau Anda mau punya produknya, Anda harus beli sama perusahaan. Anda nggak mungkin melakukan yang namanya cutting price atau jual di bawah harga. Ya, jadi makanya kita terbebas dari hal itu. Nah, yang ketiga, di bisnis lain itu sulit sekali untuk dapetin passive income. Sementara di Moonbot kita bisa dapetin exponential passive income. Passive income yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Ya, kenapa di luar sana sulit untuk dapetin yang namanya passive income? Karena simple sekali. Passive income itu datang dari mana? Passive income itu datang dari jika pengguna produk bertambah tanpa mengurangi pengguna produk sebelumnya. Jadi contoh, misalkan hari ini saya nawarin teman-teman produk A, Anda pakai produknya. Apakah saya bisa menjamin Anda akan pakai produk yang sama untuk bulan depan? Belum tentu. Mungkin ada produk lain yang Anda butuhkan. Mungkin ada produk dari perusahaan lain yang lebih bagus daripada perusahaan saya. Ya, karena teknologi terus berkembang, betul ya. Nah, kalau misalkan di dalam Moonbot gimana? Kalau misalkan di dalam Moonbot itu berbeda sekali. Karena hari ini Anda pakai produknya, Anda dapat keuntungan, dapat profit. Pertanyaan saya, kalau misalkan bulan depan Anda masih mau pakai produknya nggak? Pasti mau. Nggak mungkin enggak. Kenapa Anda tetap mau? Karena Anda dapat uang, Anda dapat profit. Nah, itulah yang membedakan passive income yang kita bisa dapatkan di Moonbot itu sifatnya bisa eksponensial. Karena orang yang sudah menggunakan produknya Moonbot itu sangat kecil sekali kemungkinannya untuk dia tidak pakai produknya lagi. Di dalam industri network, yang kita lakukan adalah membangun jaringan pemakai produk, bukan membangun jaringan penjual produk atau membangun jaringan perekrutan member, bukan. Yang kita lakukan adalah membangun jaringan pemakai produk. Kalau hari ini di tim Anda ada 10 orang yang pakai produk, bulan depan ada 20 orang, itu tidak mengkikis 10 yang pertama. 10 yang pertama pakai produknya, 10 yang kedua tetap pakai produknya karena masih baru. Nah, coba kita bandingkan dengan perusahaan yang lain, perusahaan yang berbasis produk. Kalau produk 10 orang pertama pakai produknya dan kita nambah 10 orang baru lagi, pertanyaan saya, apakah 10 orang yang pertama ini semuanya masih pakai produk? Belum tentu, karena mereka harus keluarin uang untuk membelanja produknya. Untuk menciptakan omset, kita harus keluarin uang. Di dalam Moonbot, untuk mendapatkan passive income, tugas kita hanyalah menerima. Kita dapat profitnya, dari profit itulah kita bisa dapat yang namanya passive income. Jadi makanya bagi hasilnya dari sisi profit. Nah, ini yang perlu Anda coba gali lagi, coba Anda lihat lagi, datang ke presentasinya, datang entah acaranya online maupun offline, Anda bisa tanya sama orang yang berikan video ini kepada Anda, entah mau diperjelasin secara online ataupun offline terserah lah. Saya nggak mau ambil pusing, tapi yang pasti coba teman-teman lihat dulu, lihat lebih detail dulu sebelum Anda mengambil keputusan. Karena ingat, jangan pernah berkata tidak untuk sebuah peluang. Coba pelajari dulu karena mungkin saja Anda melewatkan kesempatan untuk merubah hidup Anda selamanya. Jadi teman-teman semua, minta pengundang Anda, orang yang kasih video ini kepada Anda, coba minta mereka untuk jelasin dengan lengkap. Tanya sedetail mungkin.
Cari tahu celahnya sebanyak mungkin. Gunakan gelas kosong. Coba pelajari dulu. Kenapa tidak mencoba mendengar sementara mencoba tidak mengapa? Kan gitu. Coba Anda dengerin dulu. Coba Anda lihat dulu. Anda pelajari dulu. Anda resapi dulu. Kalau nggak cocok, nggak apa-apa. Nggak akan ada masalah sama sekali. Ya, harapan saya adalah teman-teman kita bisa cocok, kita bisa kerjain sama-sama. Tapi kalau ternyata nggak cocok, juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah sama sekali. Ya, sekali lagi, jangan pernah katakan tidak untuk sebuah peluang. Coba pelajari dulu, karena mungkin Anda akan ngelewatin sebuah kesempatan untuk merubah hidup Anda selamanya. Sekian dari video dari saya. Minta dari pengundang Anda jadwal presentasinya entah lewat Zoom ataupun lewat offline. Dan saya ketemu Anda di acara-acara tersebut. Sampai jumpa.